Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bernadetta Divina Dwi Ratnasari, mahasiswi Universitas Tikubang Unisbank Semarang, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Program Studi Akuntansi dengan NIM 1905520172. Saya di sini akan mempresentasikan materi tentang wawancara dan interogasi dalam mata kuliah Audit Investigatif dengan dosen pengampu Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho. Tujuan saya melakukan presentasi ini adalah sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah Audit Investigatif. Sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai wawancara dan interogasi. Wawancara dan interogasi merupakan suatu teknik atau alat investigasi yang sangat penting. Banyak orang termasuk profesional dalam bidang penyidikan mengacaukan istilah wawancara atau interview dengan istilah interogasi atau interrogation. Keduanya berbeda, baik tujuan maupun caranya. Apabila waktu memungkinkan, maka proses wawancara secara lisan dilanjutkan pemberian pernyataan tertulis oleh BAP yang dimintai keterangan dan ditutup dengan interogasi dalam bentuk pembuatan BAP. Alasannya sederhana, karena yang pertama untuk melihat konsistensi dari keterangan yang diberikan, dan yang kedua terdapat informasi yang kadang tidak tersampaikan pada setiap sesi tersebut, sehingga informasi yang diberikan bisa saling melengkapi satu sama lain. Wawancara dan interogasi sering digunakan sebagai sinonim. Hal ini umumnya karena ketidaktahuan. Ada juga penyidik yang mengerti maka kedua istilah, tetapi sengaja menggunakannya secara keliru. Misalnya, untuk memberi kesan kepada majelis hakim bahwa tidak menggunakan kekerasan, maka ia menggunakan istilah wawancara, padahal istilah interogasi lebih tepat menggambarkan tindak pemeriksaan atau investigasinya. Materi yang pertama adalah pengertian wawancara. Wawancara merupakan sesuatu yang sering dilakukan oleh auditor dalam menjalankan tugas audit dan merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan keterangan, memahami objek pemeriksaan, menguji keterangan yang telah didapatkan sebelumnya, melengkapi keterangan yang lain, dan tujuan-tujuan lainnya dari wawancara tersebut. Secara umum, setiap auditor harus menguasai teknik wawancara. Namun, demikian, masing-masing orang memiliki sifat, gaya, dan karakter pribadi yang berbeda-beda, baik auditor itu sendiri maupun pihak yang akan diwawancarai. Hal ini akan mempengaruhi teknik dan metode wawancara yang dilakukan. Dalam hal ini, waktu pelaksanaan wawancara dapat dilakukan di awal atau pada saat audit berlangsung, ataupun pada akhir audit, sangat tergantung dari kondisi dan situasi audit serta tujuan dilakukannya wawancara. Demikian halnya dengan pelaksanaan wawancara. Audit akan menentukan tempat dilakukannya wawancara dengan mempertimbangkan beberapa hal yang berkaitan dengan materi wawancara dan kondisi lapangan. Teknik, waktu, dan tempat pelaksanaan wawancara maupun hal-hal lain yang dilakukan terkait dengan wawancara tidak menjadi masalah dan dapat berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Tetapi yang terpenting adalah tujuan dan hasil dari wawancara yang dilakukan, sebab antara tujuan yang satu dengan yang lain biasanya berbeda, dan untuk mencapainya tentunya membutuhkan teknik, waktu, tempat, dan hal-hal lainnya yang berbeda juga. Hal lainnya yang tidak kalah penting dalam pelaksanaan wawancara sehubungan dengan audit yang dilakukan adalah bagaimana pendokumentasian hasil, bukti, dan inti maksud dari wawancara. Ini terkait dengan kertas kerja yang menjadi modal auditor, sekaligus juga menunjukkan kemampuan, kompetensi, dan keterampilan auditor dalam melaksanakan tugas audit. Dokumentasi wawancara dapat berupa tulisan, media elektronik, atau media lain yang digunakan dalam kaitan dan pembuktian bahwa wawancara benar-benar dilakukan untuk memperoleh informasi yang diinginkan dan tanpa adanya kesan yang mengada-ngada atau melakukan penekanan yang mengakibatkan informasi tidak sesuai dengan apa adanya.
Selanjutnya adalah pengertian interogasi. Interogasi adalah suatu upaya yang dilakukan oleh pihak tertentu untuk meminta keterangan kepada seseorang menyangkut kesaksian orang tersebut terhadap pihak lain dan atau dirinya sendiri mengenai suatu aktivitas yang melibatkan pihak lain tersebut atau dirinya sendiri. Orang yang melakukan interogasi disebut investigator. Sebelum melakukan interogasi, investigator sudah harus mengetahui secara mendalam semua investigative information yang relevan tentang suatu kejahatan tersebut, termasuk informasi dari saksi-saksi, informasi mengenai bagian kejahatan, tersangkanya tertangkap, informasi latar belakang mengenai tersangkanya yang akan diinterogasi. Dalam melakukan interogasi, berbagai macam trik dan metode diterapkan oleh si investigator, mulai dari penampilan dan sikap yang kadang lebih mirip algojo ketimbang hamba hukum, sangar dan bengis, trik yang menjebak, menggiring opini, menyudutkan yang diinterogasi, memaksa, menyiksa, sampai cuci otak, istilah yang digunakan untuk mengakui sesuatu yang tidak ada menjadi fakta, sehingga tujuan interogasi bergeser dari ingin menyingkap kebenaran menjadi sesuai pesanan. Tujuan interogasi adalah mencari kebenaran. Interogasi bisa berakhir dengan dilepasnya tersangka dari sangkaan apabila ia memang tidak bersalah. Sukses dari suatu interogasi tergantung pada kejelian investigator untuk mengenali situasi sehingga ia menerapkan prosedur yang tepat untuk langkah yang sedang dijalaninya. Materi selanjutnya adalah ciri-ciri wawancara dan interogasi. Ciri-ciri suatu wawancara. Yang pertama, bersifat netral, tidak menuduh. Ini perbedaan utama antara wawancara dan interogasi. Sekalipun investigator mempunyai alasan untuk percaya bahwa yang bersangkutan terlibat dalam kejahatan atau ia telah berbohong, substansi dan caranya bersifat non-accusatory ketika melakukan wawancara. Dengan cara dan nada yang tidak bersifat menuduh, investigator dapat mengembangkan hubungan yang menimbulkan rasa percaya dan hormat dengan orang yang diwawancarainya. Yang kedua adalah tujuan wawancara adalah mengumpulkan informasi. Selama melakukan wawancara, investigator harus mengumpulkan informasi yang penting bagi investigasinya atau investigative information, dan informasi mengenai perilaku dari orang yang diwawancarinya atau behavioral information. Contoh investigative information, apa hubungan antara orang yang diwawancarai dengan orang tertentu yang dicurigai merupakan otak dari perbuatan tindak pidana yang diperiksa. Contoh lain adalah kapan orang yang diwawancarai kenal dengan orang tertentu yang dicurigai. Contoh behavioral information, keterangan mengenai perilaku orang yang diwawancarai ketika ia menjawab pertanyaan, bagaimana ia duduk, kontak mata dengan yang diwawancarainya, yang mewawancarainya, ekspresi wajahnya, caranya memberi tanggapan atau jawaban, pilihan kata atau kalimat. Semua ini dapat memberi petunjuk apakah ia berkata jujur atau bohong. Pada akhirnya, pewawancara harus menilai kredibilitas dari tanggapan yang diberikan oleh orang yang diwawancarai. Hal ini utamanya dilakukan melalui event atas sikap atau behavioral response selama wawancara, seiring dengan penilaian atas substansi informasi yang diberikan. Yang ketiga adalah wawancara biasanya dilakukan pada awal investigasi. Karena tujuan wawancara adalah mengumpulkan informasi, tentunya semakin banyak informasi yang diketahui pemeriksa sebelum wawancara dimulai, semakin baik. Wawancara terkadang terpaksa dilakukan meskipun pemeriksa baru mempunyai gambaran kasar tentang bagaimana kemungkinan fraud dilaksanakan, atau bahkan sebelum pemeriksa dapat mengidentifikasi bukti yang harus diperolehnya. Yang keempat adalah bisa dilakukan dalam berbagai lingkungan atau suasana. Pemeriksa terkadang mempunyai peluang menemui orang itu di kantornya atau dalam perjalanan jalan kaki dari tempatnya makan siang, di sudut jalan, dalam mobil, dan lain-lain. Yang kelima adalah bersifat cair dan tidak terstruktur.
Wawancara harusnya bersifat cair, tidak terstruktur, dan bisa melompat dari satu pokok ke pokok pembicaraan yang lain. Sebelum wawancara dimulai, pemeriksaan mempunyai gambaran mengenai informasi apa yang akan dikumpulkannya. Namun, ia juga tidak boleh kaku. Secara kreatif, ia harus mengembangkan pertanyaan atas informasi yang diterimanya selama wawancara berlangsung. Informasi baru mungkin tidak diduga atau diharapkannya. Pemeriksa juga harus pandai membaca suasana, misalnya untuk memutuskan menghentikan wawancara meskipun semua informasi belum diperolehnya. Dan yang keenam adalah mencatat hasil wawancara dari awal sampai akhir. Investigator harus membuat catatan mengenai wawancara formal atau formal interview yang dilakukannya. Wawancara formal adalah wawancara yang dilakukan dalam lingkungan terkendali atau controlled information. Mencatat mempunyai beberapa kegunaan, bukan saja atas pada pendokumentasian, tetapi mencatat juga menyebabkan investigator memperlambat proses bertanya. Ini memungkinkan investigator mengamati perilaku dari orang yang diverancarainya. Pemeriksa perlu mengetahui bahwa seseorang lebih mudah berbohong ketika pertanyaan diajukan dengan kecepatan tinggi, seperti tembakan yang dilepas dari senapan otomatis. Mengatur tanya jawab yang diselingi masa hening yang panjang memberi peluang bagi yang diwawancarai untuk berpikir mengenai tanggapan yang bersifat menyesatkan. Pada gilirannya, ini akan menyebabkan kecemasan yang terlihat dalam gejala tingkah laku menipu atau behavior symptom of deception. Juga kalau yang diwawancarai adalah orang yang tidak bersalah, ia bisa bingung menghadapi pertanyaan yang diajukan dengan kecepatan tinggi. Materi selanjutnya adalah ciri-ciri suatu interogasi. Yang pertama adalah bersifat menuduh. Seseorang yang bersalah tidak akan memberi keterangan yang bertentangan dengan kepentingan pribadinya secara sukarela, kecuali apabila ia yakin bahwa investigator juga mempunyai keyakinan tentang kesalahannya. Karena itu, pernyataan yang bersifat menuduh seperti, "Anang, saya tidak punya keraguan sedikit pun bahwa Anda yang merencanakan tindak pidana korupsi ini," sangat diperlukan untuk memperlihatkan keyakinan investigator. Bandingkan jika pertanyaannya berbunyi, "Anang, saya pikir Anda mungkin terlibat dalam merencanakan tindak pidana korupsi ini." Dengan pernyataan terakhir ini, yang diinterogasi dengan cepat membaca bahwa ada ketidakpastian di benak si investigator mengenai keterlibatannya dalam merencanakan tindak pidana korupsi. Selanjutnya, yang diinterogasi ini semakin yakin bahwa sikap yang harus diambilnya adalah membantah keterlibatannya. Yang kedua adalah taktik membuat pernyataan bukan pertanyaan. Kalau interogasi dilakukan dengan cara bertanya dan bertanya terus, sangat tidak mungkin investigator akan mendapatkan keterangan yang berisi kebenaran. Untuk membujuknya, menceritakan kebenaran, mendapat keterangan yang berisi kebenaran, investigator menggunakan taktik membuat pernyataan dan bukan mengajukan pertanyaan. Taktik ini akan mendominasi seluruh interogasi. Sebelum seseorang mengaku bersalah, pertama ia harus bersedia mendengar pernyataan-pernyataan yang dibuat investigator. Dan yang ketiga adalah tujuan, mengetahui yang sebenarnya. Apa sebenarnya terjadi, siapa yang melakukan, berapa jumlah atau nilai fraud. Tujuan interogasi adalah mengakui yang sebenarnya, artinya apa yang sebenarnya terjadi, siapa yang sebenarnya melakukan, berapa jumlah atau nilai fraud sebenarnya, dan seterusnya. Contoh, seseorang sedang sial, ia dikira berbohong dalam wawancara sebelumnya. Karena itu, selanjutnya ia diinterogasi. Setelah diinterogasi, baru ketahuan ia tidak bersalah. Dalam hal ini, investigator seolah-olah gagal mendapat pengakuan bahwa orang itu bersalah.
Namun ia sebenarnya berhasil. Interogasinya mengungkapkan bahwa kebenaran bahwa orang yang dicurigai ternyata tidak bersalah. Yang keempat, dilakukan pada lingkungan terkontrol, bukan di sembarang tempat. Taktik persuasi yang digunakan memerlukan lingkungan yang ada privasi, tidak terganggu oleh orang lalu lalang dan bebas dari halangan lain. Yang kelima, hanya dilakukan pada saat investigator mempunyai keyakinan memadai mengenai kesalahan orang. Investigator harus mempunyai alasan untuk percaya bahwa seseorang telah berbohong. Interogasi hanya dilakukan sesudah investigator mempunyai keyakinan yang memadai mengenai salahnya seseorang. Investigator hanya harus mempunyai alasan untuk percaya bahwa seseorang telah berbohong. Alasan ini mungkin berupa perilakunya selama wawancara, keterangan yang berubah-ubah sebagai tanggapan atas pertanyaan yang sama, adanya petunjuk bahwa ia berbohong, dan lain-lain. Interogasi tidak boleh digunakan sebagai alat atau cara utama untuk menilai jujur tidaknya seseorang. Penilaian ini seharusnya dapat dicapai dalam wawancara yang bersifat tidak menuduh. Yang keenam, investigator tidak boleh membuat catatan sampai sesudah tertuduh menceritakan yang sebenarnya dan komited untuk tidak bersimut dari posisi itu. Membuat catatan terlalu dini akan mengingatkan tertuduh bahwa keterangannya akan merugikan dirinya. Bahkan, para pakar menyarankan bahwa bukan saja catatan dibuat sesudah tertuduh sepenuhnya mengaku apa yang sebenarnya terjadi. Pengakuan itu juga harus disaksikan investigator lainnya. Barulah setelah ada pengakuan yang disaksikan investigator lain, investigator mendokumentasikan pengakuan tersebut dan segala perincian dari pengakuannya. Manfaat melakukan wawancara sebelum interogasi. Investigators seringkali melakukan interogasi meskipun ia tidak punya bukti atau petunjuk untuk menuduh seseorang, dan keputusan untuk menginterogasi orang itu didorong oleh keinginan untuk mencari bukti. Umumnya, interogasi semacam ini dilakukan sekedar karena investigator mempunyai persepsi bahwa orang itu mempunyai perilaku aneh. Padahal, untuk menentukan seseorang berperilaku aneh, wawancara yang bersifat tidak menuduh merupakan sarana yang lebih baik dari interogasi. Selain nilai behavioral information dari suatu wawancara, juga ada investigative information. Investigative information ini sangat diperlukan ketika wawancara akan ditingkatkan menjadi interogasi. Namun, investigator sering tergoda untuk mengambil jalan pintas, mengambilkan wawancara, dan langsung melakukan interogasi. Pendekatan ini sangat tidak disarankan karena yang pertama adalah sifat tidak menuduh dalam wawancara memungkinkan investigator membangun hubungan saling mempercayai dan menghormati yang mungkin dibangun dalam suasana dan sifat menuduh yang melekat pada interogasi. Yang kedua, selama wawancara, investigator seringkali mengorek keterangan penting mengenai tertuduh yang sangat berharga sewaktu melaksanakan interogasi. Yang ketiga, tidak ada jaminan tertuduh akan mengaku bersalah dalam proses interogasi. Padahal, kalau ia diwawancarai terlebih dahulu dan memberikan keterangan palsu selama wawancara, investigator dapat menggunakan keterangan dari hasil interogasi yang mengungkapkan kebohongannya. Hal ini membawanya lebih dekat ke arah putusan pengadilan yang menyatakan ia bersalah. Yang keempat, ada keuntungan psikologi bagi investigator ketika ia melakukan wawancara sebelum interogasi. Agar interogasi berhasil, tertuduh harus mempercayai investigator bahwa ia objektif, tidak memihak, dan jujur. Ini akan lebih mudah dicapai apabila investigator menawarkan kesempatan kepada tertuduh untuk menceritakan yang sebenarnya melalui wawancara. Materi selanjutnya adalah teknik wawancara. Teknik dasar wawancara. Beberapa teknik dasar yang harus dikuasai ketika akan melakukan wawancara adalah kematangan pribadi berupa sikap mental, kemampuan, pengetahuan yang dimiliki, penampilan fisik, dan sebagainya.
Gaya dan karakter berupa intonasi suara, tatapan mata, ekspresi wajah, kemampuan memahami situasi dan kondisi, dan sebagainya. Koordinasi dan kerjasama berupa teknik improvisasi, fleksibilitas atau tidak kaku, pengalaman berinteraksi, dan sebagainya. Pasti teman-teman bertanya bagaimana sih wawancara dilakukan? Sebelum melakukan wawancara, bahkan sebelum ada kontak dengan orang yang dicurigai atau diduga melakukan fraud, investigator harus menguasai semua fakta yang terkumpul dengan baik. Investigasi umumnya dilakukan oleh suatu tim yang terdiri atas beberapa investigator. Mereka bersama-sama menganalisis dan mendebatkan fakta-fakta yang terkumpul, membuat rekaan-rekaan atau dugaan sementara. Investigator yang akan melakukan wawancara harus menguasai fakta dan memanfaatkan sepenuhnya fakta-fakta ini. Ia harus memisahkan antara fakta dari apa yang masih bersifat dugaannya atau dugaan rekan-rekannya. Kalau tidak, dalam wawancara, pelaku akan cepat mengetahui fakta-fakta yang belum diketahui investigator. Selanjutnya, wawancara harus dimulai dengan orang-orang yang diduga paling kecil menjadi pelaku atau ikut serta dalam melakukan fraud. Dilanjutkan dengan orang-orang yang karena alasan pribadi ingin menjadi whistleblower, dan diakhiri dengan mereka yang diduga menjadi perencana atau otak dari tindak pidananya. Urutan yang paling penting karena urutan ini penting karena beberapa penyebab berikut, yaitu yang pertama, pada tahap awal belum banyak fakta yang terkumpul. Jadi kalau wawancara dimulai dengan orang yang diduga menjadi pelaku atau perencana, maka ia cepat mengetahui fakta yang belum diketahui investigator. Sebaliknya, orang yang tidak bersalah akan mengisi investigator dengan fakta-fakta yang penting secara terbuka, termasuk motif atau peluang untuk terjadinya fraud. Yang kedua adalah mengetahui bahwa banyak orang yang sudah diwawancarai sebelumnya, pelaku tidak bisa mengendalikan apa yang bisa dan apa yang sebaiknya tidak diungkapkan kepada investigator dalam wawancara. Lebih sulit mengatur persesuaian atau konsistensi dalam kebohongan. Sekalipun melakukan persekongkolan, ini memudahkan investigator mendapatkan informasi yang penting, selanjutnya dikembangkan dalam interogasi. Selanjutnya adalah seorang investigator mungkin saja menjadi begitu yakin dengan fakta yang diterima dari seseorang. Dalam wawancaranya, ia menggunakan bahasa yang kasar dan nada yang tinggi menyalahkan orang yang diwawancarai. Investigator lain dalam timnya terpaksa mengoreksinya dengan wawancara susulan. Tim ini belum mempunyai bukti yang cukup untuk meningkatkan wawancara ke interogasi. Dalam kasus seperti ini, investigator kedua harus berupaya menenangkan orang yang diwawancarainya. Kalau perlu berempati dengannya atas kekasaran investigator pertama. Selanjutnya, pertimbangan keletihan fisik dan psikologis dari investigator yang bekerja berhari-hari, bahkan mungkin berbulan-bulan, mewawancarai berpuluh-puluh orang dengan berbagai temperamen dan kepribadian. Keletihan ini bisa mendorongnya memusatkan tuduhan pada seseorang atau orang tertentu dengan mengabaikan bukti lain. Selanjutnya, beri kesempatan seluas-luasnya kepada orang yang diwawancarai untuk memberikan detail dari keterangan yang diberikannya dengan caranya. Misalnya, orang itu ingin membuat sketsa dari ruangan kerja atasannya, di mana meja kerjanya, di mana lemari besi tempat menyimpan uang dan dokumen berharga, di mana komputer, ciri-ciri istimewa dari alat yang dipergunakannya, dan lain-lain. Sketsa ini mungkin penting sewaktu pemeriksa mencocokkannya dengan pengamatan fisik atau sewaktu melakukan penggeledahan. Selanjutnya, ketika wawancara
Ketika wawancara tentang fakta-fakta sekitar kasus itu, tanyakan apa yang menurut dia terjadi dan mungkin terjadi, siapa pelakunya, mengapa. Teman-teman sekerja sangat mengenal satu sama lain. Mereka menghadapi masalah yang sama atau diketahui di antara mereka. Mereka mempunyai konflik, pertemanan, atau sebaliknya. Intrik dan dendam. Mereka bisa merupakan pengamat yang baik atau yang bias. Keterangan yang diberikan dalam wawancara menceritakan tentang orang lain, tetapi juga mencerminkan orang yang memberikan keterangan. Obrolan kecil seringkali bermanfaat bagi investigator dalam merencanakan strategi untuk interogasinya. Selanjutnya, wawancara secara formal dan interogasi dilakukan dalam suasana yang menjamin privasi seseorang. Yang ada dalam ruang wawancara hanyalah investigator dan yang diwawancarainya. Ketika mempunyai masalah pribadi yang ingin kita bagi dengan orang lain, kita berusaha mencari tempat yang aman, tidak diganggu atau terganggu oleh orang lain. Sifat alamiah ini terkadang terlupakan oleh investigator. Sifat alamiah ini semakin menonjol apabila kita menduga seseorang melakukan suatu perbuatan pidana. Pertimbangan ini semakin mendorong peluang-peluang ruang khusus untuk wawancara. Maka dari itu, pertimbangkan ruang-ruang khusus untuk wawancara. Saran-saran untuk pengadaan ruang wawancara. Yang pertama, ciptakan suasana privasi. Ruang ini harus tenang, tidak diganggu suara pembicaraan orang lain atau bentuk kebisingan lain, seperti suara pemanggil mobil di lapangan parkir, pengeras suara di pintu tol, dan lain-lain. Dan tidak ada pemandangan orang lalu lalang. Yang kedua, pintu ruang harusnya tidak terkunci, dan tidak boleh ada penghalang apapun sehingga orang yang diwawancarai dengan bebas meninggalkan tempat. Jangan memberi kesan bahwa ia berada di tempat tahanan. Yang bersangkutan bisa menuntut investigator yang tidak mempunyai wewenang atau alasan untuk menahannya. Yang ketiga, hilangkan segala sesuatu yang bisa mengganggu, seperti dinding dengan warna-warni yang menyolok, lukisan, hiasan, ruang, dan lain-lain. Barang-barang kecil seperti kunci, klips, staples, dan lain-lain harus jauh dari jangkauan orang yang diwawancarai, sehingga tidak menjadi mainannya sewaktu wawancara berlangsung. Kalau harus ada lukisan atau tulisan yang diletakkan di dinding, tempatkanlah di tempat belakang yang orang yang diwawancarai sehingga tidak dapat melihatnya. Kalau dapat ruang ini tidak berjendela. Tetapi kalau hal ini tidak dapat dihindari, tempatkanlah di belakang orang yang diwawancarai. Yang keempat adalah penerangan ruang harus cukup, tetapi tidak menyilaukan mata investigator maupun yang diwawancarai. Lampu yang menyorot ke muka investigator akan menghalangi pengamatan wajah dan perilaku orang yang diwawancarainya. Yang kelima, meminimalkan kebisingan apapun. Jangan ada telepon dalam ruangan. Telepon seluler kedua belah pihak sebaiknya dimatikan atau dibuat tanpa nada panggil. Yang keenam, kursi antara investigator dan orang yang diwawancarai berjarak sekitar 1,5 meter. Kedua orang bertatap muka secara langsung dan tidak terhalang oleh meja atau perabot kantor apapun. Kursi hendaknya tidak beroda. Untuk wawancara dengan tersangka yang tidak dikenakan tahanan, kursi tersangka ditempatkan dekat pintu atau dengan akses yang mudah ke pintu. Kursi untuk kedua orang harus dengan sandaran tegak sehingga mereka tidak bersantai-santai. Posisi santai dari orang-orang yang diwawancarai akan menghalangi pengamatan mengenai perilakunya selama wawancara. Investigator juga harus dalam posisi duduk yang memungkinkan ia alert, terbangun, dan siaga. Sedapat mungkin ketinggian mata kedua belah pihak adalah setara. Yang ketujuh,
denah ruang wawancara yang berbeda untuk keperluan yang berbeda. Hal ini dijelaskan pada slide selanjutnya. Ruang wawancara atau interogasi. Denah ruang wawancara atau ruang interogasi sebagaimana diusulkan Inbau et al. Ruang ini berukuran 3 x 3 meter. Denah-denah ini menggambarkan yang pertama adalah tersangka, yang kedua dengan cermin pengamat, ketiga dengan orang ketiga dalam ruang wawancara, keempat dengan penerjemah atau interpreter. Pada denah di samping menggambarkan ruang wawancara yang standar. Ini sudah dibahas di atas, yaitu kursi tersangka ditempatkan dekat pintu atau dekat dengan akses yang mudah ke pintu. Kursi untuk kedua orang harus dengan sandaran tegak sehingga mereka tidak bersantai-santai. Posisi santai tersebut menghalangi orang yang diwawancarai, akan menghalangi pengamatan mengenai perilakunya selama wawancara. Perlu ada ruang yang bersebelahan dengan ruang wawancara. Pada denah di samping ini menjelaskan bahwa ruang yang bersebelahan ini lebih kecil dari ruang wawancara dan berfungsi sebagai ruang pengamatan atau observation room. Di dinding ruang wawancara ditempatkan cermin satu arah. Orang yang duduk dalam ruangan pengamatan dapat melihat ke dalam ruang wawancara, tetapi orang dalam ruang wawancara tidak dapat melihat ke dalam ruang pengamatan. Mikrofon tersembunyi dipasang dalam ruang wawancara sehingga pengamat di ruang sebelahnya dapat mengikuti percakapan sambil menyaksikan apa yang sedang berlangsung. Manfaat dari interview observation room atau ruang wawancara yang dilengkapi dengan ruang pengamatan. Yang pertama adalah pengamat dapat menyaksikan sepenuhnya proses wawancara tanpa mengganggu privasi yang harus ada dalam ruang wawancara. Yang kedua, pengamat dapat mempelajari gejala perilaku, behavior symptom, si tersangka. Mengamati gejala perilaku ini sangat penting untuk menyiapkan pengamat yang nantinya akan melakukan interogasi. Hal ini akan dibahas di bawah. Yang ketiga, pengamat di ruang lain merupakan saksi ketika wanita yang diwawancarai misalnya menuduh pewawancara melakukan pelecehan seksual dalam ruang wawancara. Juga saksi pria atau wanita sangat penting sebagai penangkal terhadap tuduhan penyiksaan, ancaman, atau bujukan terhadap orang yang diwawancarai. Yang keempat, apabila tersangka harus ditinggal sendirian dalam ruang wawancara, pengamat di ruang sebelahnya dapat melihat kemungkinan ia melarikan diri atau bersiap-siap menyerang pewawancara yang akan memasuki ruang. Yang kelima, dalam tindak pidana yang melibatkan beberapa tersangka, ruang ini berguna untuk mengamati perilaku yang tidak tampak ketika wawancara dilakukan perorangan. Inbau et al. Memberi contoh ketika dua orang tersangka dibiarkan dalam ruangan wawancara dan diamati dari ruangan di sebelahnya, seseorang di antara mereka memberi isyarat kepada temannya untuk tidak membuka mulut. Tersangka tersebut dikeluarkan dari ruang itu dan diberitahu dalam interogasi bahwa investigator mengetahui bahwa ia telah memberi isyarat untuk tidak membuka mulut. Akhirnya, kedua tersangka itu memberi pengakuan yang mereka tidak mau berikan dalam wawancara secara perorangan. Apabila undang-undang memperkenankan rekaman gambar dan suara atau video tapping atas wawancara, maka rekaman ini memungkinkan investigator melakukan pengamatan selama berlangsungnya wawancara dan juga sesudahnya, dapat mengganti berita acara wawancara atau memudahkan pembuatan berita acara itu atau sebagai pendukung berita acara yang ringkas, dapat menjadi bukti ketika tersangka mengklaim bahwa wawancara atau interogasi dilakukan di bawah tekanan, dapat menjadi alat pelatihan bagi para investigator. Mereka dapat belajar sikap, ucapan, dan perilaku yang boleh dan tidak boleh ditampilkan selama wawancara atau interogasi.
Pada Dena di samping menjelaskan dalam tindak pidana yang menggunakan kekerasan di mana anak-anak di bawah umur menjadi korban, anak itu harus ditemani orang tuanya atau orang lain. Hal ini hampir tidak pernah terjadi dalam kasus-kasus fraud. Namun seandainya harus ada orang ketiga semacam ini, pengaturan tempat duduknya adalah seperti digambarkan gambar Dena di samping ini. Sedangkan pada Dena di samping ini, orang yang diwawancarai atau pewawancara mungkin memerlukan penerjemah atau interpreter. Misalnya, jika orang yang diwawancarai menggunakan sign language atau bahasa isyarat. Dalam hal ini, pengaturan tempat duduknya seperti digambarkan pada Dena di samping tersebut. Materi selanjutnya adalah verbal behavior. Beberapa lembaga mempunyai kebijakan mengenai tempat di mana wawancara dilakukan. Misalnya hanya di kantor, pusat, atau perwakilan lembaga tersebut. Dan tempat di mana wawancara dilarang dilakukan, misalnya tempat-tempat umum yang terbuka seperti restoran, apalagi tempat umum yang tertutup seperti kamar hotel atau motel. Melakukan wawancara di tempat umum yang terbuka bertentangan dengan asas privasi yang dibahas di atas. Kalau hal ini diusulkan oleh tersangka, investigator sepatutnya mencurigai dan menolak usul ini. Tempat umum yang tertutup mungkin diusulkan tersangka dengan alasan privasi, tetapi tempat umum terbuka atau tertutup sesungguhnya memberikan persepsi yang negatif bagi investigator, terutama di Indonesia. Meskipun biaya restoran dan hotel sepenuhnya ditanggung investigator, kesan bahwa ia dibeli oleh tersangka tidak dapat dihindari. Subjek yang jiwanya sehat dan berinteraksi sosial secara normal akan mengalami kecemasan atau anxiety ketika ia berbohong. Kecemasan bisa timbul dari dalam karena ia tahu bahwa perkataannya tidak benar. Karena ketakutan, ia khawatir kebohongannya akan terungkap. Apapun penyebabnya, ketika subjek berbohong dalam wawancara, gejala-gejala perilakunya mencerminkan kesadarannya untuk menekan atau menghilangkan kecemasannya. Pada dasarnya, pikiran dan tubuh kita bekerja sama untuk mengurangi atau menghilangkan kecemasan tadi. Inilah konsep dasar dari evaluasi atas verbal behavior, paralinguistic behavior, dan non-verbal behavior untuk mendeteksi kebenaran atau kebohongan dalam wawancara atau interogasi. Berikut ini adalah contoh dari pengalaman sehari-hari. Misalnya ketika masuk kantor, seorang atasan berpesan kepada sekretarisnya, "Aku tidak mau diganggu pagi ini." Tidak lama telepon berdering. Ada yang ingin dibicara dengan atasan tersebut. Sekretaris tidak dapat menceritakan yang sebenarnya bahwa Bapak tidak mau diganggu pagi ini. Ia dapat menceritakan bermacam-macam kebohongan, mulai dari Bapak masuk rumah sakit, atau Bapak tidak bekerja di sini lagi, atau Bapak sedang keluar kota. Namun ini adalah kebohongan yang teramat besar dan hanya akan menimbulkan kecemasan yang tidak perlu. Apalagi jika jawabannya disusul dengan pertanyaan seperti rumah sakit mana, atau berhenti bekerja di situ sejak kapan, sekarang kerjanya di mana, atau ke kota mana. Kemungkinan besar sekretaris akan memilih jawaban yang menimbulkan kecemasan kecil, seperti Bapak sedang menerima telepon lain, atau lebih baik lagi, Bapak sedang tidak available, atau istilah Inggrisnya yang disukai sekretaris sekarang. Kebohongan sekecil apapun yang diucapkan sekretaris tadi menimbulkan kecemasan yang terbaca dari tanda-tanda perilaku paralinguistik atau telltale paralinguistic behavior, seperti ada periode hening sebelum ia memberi jawaban, atau ada gerak tubuh tertentu, nonverbal behavior, seperti tangan menyentuh muka. Paralinguistic behavior dan nonverbal behavior tadi membantu mengurangi kecemasan yang dialami sekretaris. Ketika harus menjawab pertanyaan dalam suatu wawancara, subjek mempunyai 4 pilihan, yaitu berbohong, deception, mengelak atau menghindar, evasion,
mengakui secara tersamar, omission, atau menceritakan apa adanya, the truth. Sifat manusia adalah menghindari kecemasan. Kecemasan tidak dapat diterima dan tidak dikehendaki. Kalau harus berbohong, subjek akan memilih omission atau paling tinggi evasion. Kalau terpaksa, ia memilih deception. Semua ini menimbulkan kecemasan dengan derajat kecemasan yang meningkat. Hanya dengan menceritakan the truth, tidak ada kecemasan. Seperti dijelaskan di atas, upaya menekan kecemasan ini terungkap dalam paralinguistic behavior dan nonverbal behavior. Perilaku inilah yang diamati investigator yang berpengalaman. Subjek yang jujur akan memberi jawaban langsung. Subjek yang berbohong berusaha menghindari memberi jawaban. Lihat jawaban di bawah ini atas pertanyaan investigator berkenaan dengan menghilangnya Mandika. Kapan Anda terakhir bertemu dengan Mandika? Jawaban yang pertama, hari Jumat 14 Juli sepulang kantor pukul 5, ia mengantarkan saya pulang. Kami tiba di rumahku sekitar pukul 6. Itulah pertemuan kami yang terakhir. Dan jawaban yang kedua, Mandika dan saya bergantian membawa mobil. Hari Jumat itu adalah giliran dia. Kami tiba di rumahku pukul 6 sore. Sepintas lalu, jawaban 1 dan 2 kelihatannya sama. Namun, investigator yang berpengalaman dapat membaca bahwa subjek pada jawaban 2 menghindar menjawab pertanyaan. Secara tegas, jawaban 1 mengungkap Jumat 14 Juli sekitar pukul 6 sore, itulah saat terakhir kami ketemu. Pada jawaban 2, kami tiba di rumahku pukul 6 sore. Tersirat seolah-olah itulah yang saat pertemuan terakhir. Namun, jawaban itu bisa juga berarti mereka masih makan malam bersama atau sampai pukul 9. Bahkan mereka masih bertemu seminggu kemudian. Investigator yang kurang jeli menyimpulkan jawaban 1 dan 2 sama. Itu yang dia kira, itu asumsi dia. Dan subjek memanfaatkan kelengahan investigator tanpa kecemasan yang berarti. Taktik menghindar yang dilakukan dengan menjawab pertanyaan dengan pertanyaan yang sesungguhnya tidak relevan. Kenapa Anda pikir saya akan melakukan hal semacam itu? Memangnya saya sebodoh itu? Cara lain adalah berbohong dengan menunjuk pada sesuatu. Perhatikan wawancara berikut. Apakah Anda mengambil berkas akuntansi pada bulan Agustus 2006? Jawabannya, rekanmu sudah menanyakan hal itu. Sudah kujawab pertanyaannya, aku tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Dalam wawancara di atas, subjek tidak berbohong. Ia berbohong kepada investigator sebelumnya yang menanyakan hal yang sama. Dalam wawancara sebelumnya, ia berbohong dengan mengatakan, aku tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Dalam wawancara kedua, ia tidak berbohong. Dalam artian, itulah yang memang dikatakannya dalam wawancara pertama. Dalam wawancara kedua, ia berbohong dengan merujuk ke wawancara pertama. Subjek yang jujur akan membuat batahan secara luas, sedangkan subjek yang berbohong akan menyempitkan bantahannya. Subjek yang jujur mempunyai rasa percaya diri yang tinggi, sedangkan subjek yang berbohong akan mencari-cari celah kebenaran di antara kebohongan yang besar. Karena itu, subjek yang jujur akan membuat pernyataan berikut tanpa ragu-ragu. Saya hakul yakin. Aku tidak mencuri apapun. Saya tahu dengan pasti. Tidak ada urusanku dengan korupsi yang sedang diusut. Kita harus berhati-hati dalam menerapkan pengamatan ini. Misalnya dalam penyampaian keterangan pers yang sudah disiapkan. Contoh keterangan pers yang berbunyi, sebagai pejabat negara yang setia mengabdi kepada bangsa ini, saya ingin menandaskan bahwa saya sama sekali tidak terlibat dengan penggelembungan nilai dalam pengadaan barang. Keterangan semacam ini tidak berbeda dengan adegan pemain sinetron yang menghafalkan naskah dan melatihnya berulang-ulang sampai ia mampu menjiwai adegan tadi. Dalam wawancara dadakan, subjek yang berbohong akan membantah celah-celah tertentu dalam pertanyaan investigator.
Ia yang mengetahui informasi tentang perbuatannya, mana yang benar dan mana yang berbohong. Perhatikan wawancara berikut. Apakah Anda mencuri kiriman uang untuk pengisian ATM? Saya tidak mencuri kantong-kantong untuk uang untuk ATM. Apakah Anda mencuri uang dari pengunjung PRJ? Saya tidak mempunyai uang orang itu. Apakah Anda mengancam teller di bank itu dengan pistol? Aku tidak punya pistol. Dalam wawancara pertama, subjek tidak membantah mencuri untuk pengisian uang untuk pengisian ATM. Yang dibantahnya adalah mencuri kantong-kantong uang untuk ATM. Dalam wawancara kedua, subjek tidak membantah mencuri uang dari pengunjung PRJ. Yang dibantahnya adalah ia masih mempunyai uang orang itu, korbannya. Dalam wawancara ketiga, subjek tidak membantah mengancam teller di bank itu dengan pistol. Yang dibantahnya adalah ia mempunyai pistol karena pistol itu milik bos pelindungnya. Perhatikan, investigator harus jeli melihat celah-celah yang dibantahnya untuk mengetahui apa yang sesungguhnya tidak dibantahnya. Subjek yang jujur menyampaikan jawaban dengan penuh percaya diri. Subjek yang berbohong menyimbuhi keterangan dengan catatan-catatan tertentu. Lihat contoh di pernyataan pers yang dibuat penjabat. Ia berlindung di balik imbuhan catatan penjabat negara yang setia mengabdi kepada bangsa ini. Untuk bisa berbohong secara meyakinkan, ia menghafalkan jawabannya secara berulang-ulang. Tidak ubahnya dengan pemain sandiwara yang berlatih sebelum naik panggung. Ada dua verbal behavior yang mencerminkan latihan yang diulang-ulang. Yang pertama adalah menggunakan non-contract denial. Dalam bahasa Inggris, orang mengatakan I don't, I was, dan lain-lain untuk memotong kata-kata I do not, I did not, I was not, dan lain-lain. Bentuk pertama disebut bentuk pendek atau terpotong, contracted. Yang kedua disebut non-contracted. Non-contracted denials digunakan oleh subjek yang berbohong dan menghafal-hafal jawabannya. Apalagi jika ia menggunakan non-contracted denial secara berturut-turut seperti pada contoh berikut. Did you falsify the record? No, I did not. Do you know who did it? No, I did not. Were you aware of the fraud? No, I was not. Verbal behavior yang kedua mencerminkan latihan yang diulang-ulang disebut listing. Subjek membuat daftar kemungkinan lengkap dengan penomoran pertama, kedua, ketiga, atau 1, 2, 3, atau ABC, dan seterusnya. Lihat contoh berikut. Kenapa Anda tidak mungkin menjadi pelakunya? Pertama, ini tempat saya mencari nafkah lebih dari 10 tahun. Kedua, pada saat terjadinya, saya berada di luar kota. Ketiga, pemilik perusahaan ini sudah seperti ayah sendiri. Materi yang terakhir adalah paralinguistic behavior. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar ucapan yang makna sesungguhnya berbeda dari apa yang keluar dari mulut pembicara. Contoh, suami mengatakan kepada istrinya, "Masakanmu sangat lezat." Namun, ciri-ciri tertentu dari percakapannya, speech karakteristik, suami mengubah 180 derajat makna ucapannya menjadi, "Masakanmu tidak enak," atau bahkan mungkin lebih sarkastik lagi, seperti "bah, memuakkan sekali." Ciri-ciri percakapan tertentu ini adalah paralinguistic behavior. Inilah yang harus diamati investigator. Kalau saluran verbal dapat lebih dikendalikan, maka saluran paralinguistik agak lebih lepas kendali. Saluran ini juga lebih sedikit terkontaminasi oleh faktor-faktor eksternal dibandingkan dengan saluran verbal. Karena itu, paralinguistic behavior merupakan sumber terbaik untuk mendeteksi kebohongan. Ciri-ciri paralinguistic behavior yang perlu diketahui investigator. Yang pertama adalah response latency atau masa atau periode keheningan. Respon latency menunjukkan rentang waktu antara kata terakhir dari pertanyaan investigator dengan kata pertama dari jawaban subjek. Dalam NSS studi, respon latency rata-rata untuk subjek yang jujur adalah 0,5 detik.
Sementara itu, untuk subjek yang berbohong adalah 1,5 detik. Jelas bahwa tanggapan tertunda untuk pertanyaan yang sederhana patut dicurigai. Respons latency tentunya berbeda antara satu subjek dengan subjek lainnya. Karena itu, dalam mengamati paralinguistic behavior, kita perlu mengetahui respons latency dari subjek yang bersangkutan untuk pertanyaan sederhana yang netral. Contoh, di mana Anda tinggal. Respon latency ini dijadikan patokan untuk mengukur respon latency terhadap pertanyaan yang juga sederhana, tetapi bagi subjek mengandung bahaya. Seperti, siapa yang mengantar uang suap ke rumah Anda? Subjek sering sekali menyadari bahwa ia memberikan jawaban tunda. Hal ini diatasinya dengan taktik ulur waktu berikut. Contoh yang pertama, apakah Anda pernah menggelapkan harta perusahaan sebelumnya? Jawabannya, apakah saya pernah menggelapkan harta perusahaan sebelumnya? Belum pernah. Contoh yang kedua, apakah auditor intern pernah memeriksa Anda dalam kasus LLC 1 triliun rupiah? Apakah Anda bisa mengklarifikasi atau mengulang pertanyaan itu? Dalam kedua contoh di atas, subjek mengulur waktu untuk merumuskan bagaimana sebaiknya menjawab pertanyaan investigator secara aman. Pada contoh 1, subjek mengulang pertanyaan investigator. Pada contoh 2, subjek meminta investigator mengklarifikasi atau mengulangi pertanyaannya. Yang kedua adalah early response, jawaban lebih awal. Kategori lain dari paralinguistic behavior yang berkaitan dengan ukuran waktu dari suatu jawaban atau response time adalah early response atau jawaban lebih awal. Umumnya, jawaban lebih awal merupakan reaksi dari subjek yang jujur dan terlanjur gugup pada awal wawancara. Subjek yang jujur akan mengulangi jawaban yang lebih awal tadi saat investigator menyelesaikan pertanyaannya. Itulah perbedaannya dengan early response yang diberikan subjek yang berbohong. Ketika memberikan early response, subjek yang berbohong tidak mengulangi jawaban itu saat investigator menyelesaikan pertanyaannya. Mengapa subjek yang berbohong sangat segan menjawab pertanyaan yang memojokkannya? Sesekali memberikan jawaban yang terlalu awal, ia merasa sudah menjawab dan tidak perlu mengulangi jawabannya. Jawaban awalnya sebenarnya merupakan respon yang membantah. Denial respon. Tanda-tanda berbohong sangat perlu diperhatikan ketika early respon terjadi pada pertengahan dan atau akhir wawancara. Pada saat ini, kegugupan subjek jujur sudah mereda, atau ia hanya gugup pada awal wawancara. Namun sebaliknya, subjek yang berbohong merasa semakin terpojok saat-saat ini. Yang ketiga adalah response length, atau panjangnya jawaban. Secara statistik, penelitian menunjukkan bahwa subjek yang jujur memberikan jawaban yang lebih panjang dari subjek yang berbohong. Subjek yang jujur ingin memberikan jawaban yang selengkap mungkin dan seringkali menawarkan informasi tambahan yang tidak diminta investigator. Isi jawaban dari subjek yang jujur juga masih dalam konteks yang ditanyakan. Ia tidak mengalihkan topik bahasan. Sebaliknya, subjek yang berbohong memberikan jawaban singkat, sekadar memenuhi syarat sudah menjawab. Ia khawatir memberi jawaban-jawaban panjang yang akhirnya justru saling bertentangan. Jawaban panjang dari subjek yang berbohong cenderung bersifat mengalihkan topik pembicaraan dan di luar konteks pertanyaan. Di bawah ini diberi contoh jawaban dari subjek yang jujur dan yang berbohong. Pertanyaan yang diajukan investigator sama. Anda tahu mengapa saya mewawancarai Anda? Jawaban subjek yang jujur. Pada tanggal 15 yang lalu, saya melakukan kas opnam. Saya terkejut karena uang kas berselisih kurang dari 10 juta. Saya hitung kembali, hasilnya tidak berubah. Karena itu, saya langsung melaporkannya kepada supervisor saya. Kita bersama-sama menghitung kembali uang kas. Saya bahkan mengembalikan peti kas. Kalau uangnya terselip. Ketika kami tidak tetap menemukan selisih itu, saya mulai curiga bahwa ada orang yang mencuri uang kas yang
menjadi tanggung jawab saya. Saya pikir itulah maksud dari wawancara kita ini dan saya senang sekali bahwa pemeriksaan ini bisa berlangsung. Saya mengharapkan pemeriksaan ini bisa mengungkapkan pelakunya sehingga membebaskan saya dari sangkaan bahwa saya pelakunya. Jawaban subjek yang berbohong. Uang kas yang dipegang si Anang hilang. Sekarang kita semua diwawancarai. Perhatikan subjek yang berbohong. Hanya menjawab dengan satu dua patah kata. Padahal percakapan adalah perilaku alamiah yang melepaskan ketegangan sehari-hari. Yang keempat adalah respon delivery atau penyampaian jawaban. Penyampaian jawaban terlihat dari kecepatan atau rate, tinggi rendahnya nada, pitch, dan kejelasan clarity. Hal-hal ini bisa bersejalan konsisten berkesesuaian dengan apa yang dikatakan, tetapi bisa juga bertentangan. Ketika subjek mengungkapkan emosinya secara jujur, rate dan pitch umumnya meningkat. Misalnya, lihat bagaimana seorang ibu menceritakan kecelakaan atau kematian anaknya. Tanggapan yang jujur, tetapi dalam luapan kemarahan sering disampaikan dalam penggalan kata-kata, clips word yang jelas, tegas, dan mantap. Seperti, "Hei, dengarkan, aku tidak mencuri uang itu." Subjek yang jujur ingin investigator memahami jawabannya sehingga ia akan berbicara dengan jelas dan dengan volume yang pas. Subjek yang berbohong cenderung menjawab pertanyaan dengan suara pelan, tidak jelas, dan menggunakan mumble. Yang kelima adalah continuity of the response atau kelanjutan dari jawaban. Jawaban yang jujur, mengalir dengan bebas, merupakan tanggapan yang spontan dengan apa adanya. Jawaban yang mengalir sebagai satu alur pikir, satu kalimat disusul dengan kalimat lain, sambung menyambung, dan tidak loncat-meloncat dari satu alur ke alur yang lain. Sebaliknya, dari jawaban dari subjek yang bohong, ada perilaku berhenti, kemudian jalan, stop and start behavior. Di bawah ini contoh jawaban yang mencerminkan stop and start behavior. Apa betul Anda dan Mandika membawa laptop diisi uang suap ke rumah Pak Gunadi atau pejabat? Mereka mengatakan seandainya saya dan Mandika bersama-sama melakukan hal itu, tetapi hal itu tidak benar. Saya bahkan tidak pernah hening sejenak saat saya tidak bertemu dengan Mandika pada hari Sabtu malam. Selaku investigator, kita tidak bisa menebak apa yang ingin dikatakannya. Mungkin ia mau mengatakan, saya tidak pernah ke rumah Pak Gunadi, atau saya tidak pernah bertemu Mandika. Yang kita ketahui, subjek merasa tidak nyaman menyelesaikan jawabannya. Untuk mengatasi kecemasannya, ia berhenti, ditandai periode keheningan, dan mengubah pernyataannya dengan bantahan yang sangat spesifik. Saya tidak bertemu dengan Mandika hari Sabtu malam. Ternyata jawaban yang spesifik merupakan jawaban yang jujur. Ia dan Mandika ke rumah Pak Gunadi pada hari Minggunya. Yang terakhir adalah erasure behavior atau perilaku penghapusan. Dalam percakapan sehari-hari, seseorang mengatakan sesuatu yang kedengarannya mungkin tidak menyenangkan bagi lawan bicaranya, kemudian ia mengatakan cuma bercanda kok, diiringi gerakan dan alis dan senyum. Gerakan alis dan senyum dalam percakapan mempunyai efek menghapus konotasi yang tersirat dalam ucapannya. Dalam komunikasi paralinguistik, ada perilaku tertentu yang dampaknya seperti gerakan alis dan senyum, seperti tertawa, batu-batu kecil, atau mendehem. Setelahnya mengucapkan suatu bantahan. Percakapan dalam wawancara berikut memberi contoh erasure behavior atau perilaku menghapus apa yang dikatakannya. Contoh wawancaranya, apakah Anda menggelapkan uang 25 juta itu? Tidak, sambil tertawa. Anda tahu siapa yang melakukannya? Saya malah tidak tahu ada penggelapan, sambil tertawa. Apakah Anda berpikir pegawai bank mencuri uang tunai itu? Sulit untuk mengatakannya. Mungkin saja pelanggan yang salah mengisi klip setoran, mendehem kecil.
Menurut pendapat Anda, bagaimana hasil investigasi? Bagaimana hasil investigasi ini? Aku harap investigasi ini berakhir dengan baik karena saya tidak mencuri uang itu. Tertawa. Dengan demikian, materi-materi yang saya sampaikan dalam bab wawancara dan interogasi pada mata kuliah audit investigatif. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan kalimatnya saya yang kurang tepat. Saya mohon sarannya untuk kedepannya saya dapat melakukan presentasi dengan baik dan maksimal. Dan motivasi dari saya adalah tingkat kepercayaan seseorang diukur dari seberapa besar kejujuran yang kamu lakukan terhadap seseorang tersebut. Maka dari itu, teruslah berbuat jujur, walaupun mungkin pahit dan tidak mengenakan, namun dengan berkata jujur, hidupmu akan menjadi tenang dan terhindar dari segala kecemasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.